Shalom, saudara terkasih, para umat pemenang, selamat berjumpa kembali dalam Worship in Morning. Hari ini kembali kita mau datang menghadap hadirat Allah, kita mau puji dan sembah Tuhan kita yang hidup. Apapun kondisi keadaan kita, kita percaya Dia selalu beserta dengan kita karena Dia Allah yang setia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kalau pagi hari ini kami boleh bangun dalam kondisi yang baik-baik saja, apapun keadaan kami percaya Tuhan, itu semua karena penyertaan-Mu dalam hidup kami. Bapa, mari urapan Allah mengalir dalam tempat kami masing-masing pada hari ini Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu nyata dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami undang hadirat-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin.
kasih karunia-Mu begitu melimpah dalam kehidupan kami, sehingga pada hari ini kami boleh ada dan bangun dalam keadaan yang diberkati Tuhan. Apapun kondisi kami percaya Tuhan beserta dengan kami. Hari ini kami akan menjadikan sebuah hari yang kami percaya diberkati Tuhan. Hari ini akan menjadi hari yang penuh dengan kemenangan. Hari ini akan menjadi hari yang penuh menjadi kesaksian bagi kami bahwa nama Tuhan akan dipermuliakan dan diagungkan. Karena itu Tuhan Yesus, mari kami perlu pimpinan-Mu, berbicaralah lewat firman-Mu, sampaikan isi hati-Mu, pakailah hamba-Mu, urapilah Tuhan, supaya apa yang disampaikan hari ini berkuasa, memberkati setiap orang yang mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom para umat pemenang. Salam sukacita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini saya ingin menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan yang berkaitan dengan seseorang yang harus hidup. Seseorang harus hidup, maksud saya menjaga kekudusannya di dalam Tuhan. Seringkali banyak orang mempermainkan anugerah dan keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Karena mereka beranggapan bahwa ketika seseorang jatuh dalam dosa, di dalam kekristenan, di dalam iman Kristiani mengajarkan bahwa orang itu bisa minta ampun kepada Tuhan dan Tuhan akan selalu mengampuni. Betul sekali saudara-saudara bahwa Tuhan adalah Allah yang Maha Pengampun. Dia adalah pribadi yang selalu mengampuni setiap orang yang datang kepadanya, mengakui dosanya dan kemudian meminta ampun kepada Tuhan. Firman Tuhan pun di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata bahwa Tuhan adalah setia dan adil. Dia akan selalu mengampuni dan menyucikan kita dari segala kejahatan jika kita selalu mau mengakui dan meminta ampun kepada Tuhan akan dosa-dosa kita. Tetapi banyak orang yang tidak menyadari ketika seseorang berbuat dosa, memang Tuhan selalu mengampuni, namun saat-saat tertentu ada harga yang dibayar karena dia berbuat dosa itu. Saudara-saudara, intinya dosa selalu meninggalkan bekas. Di dalam Alkitab, saudara-saudara, ada kisah satu orang wanita. Dia tertangkap basah melakukan perzinahan. Di dalam Injil Yohanes pasal ke-8, wanita ini kemudian dibawa oleh para ahli Taurat dan orang-orang Farisi di hadapan Tuhan Yesus. Dan mereka bertanya, sesungguhnya pertanyaan mereka hanyalah untuk mencobai Tuhan Yesus. Saat mereka bertanya, Guru, Rabi, apa yang harus dikerjakan dengan wanita yang tertangkap basah berbuat zina ini? Dalam hukum Musa, dalam hukum Taurat, orang yang tertangkap ketahuan berbuat zina seperti itu, hukumannya adalah kematian melalui hukuman rajam, yaitu dilempari batu sampai mati. Tetapi Tuhan Yesus saat itu sedang dikenal sebagai satu orang rabi, satu orang pengajar yang mengajarkan hukum kasih. Selalu ada pengampunan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus pada saat itu diperhadapkan kepada sebuah pertanyaan yang dilematis. Apakah dia akan melanggar hukum Musa dengan mengampuni wanita ini, ataukah dia harus melanggar pengajarannya sendiri dengan cara mengikuti hukum Taurat, yaitu membunuh wanita ini, melempari dengan batu sampai mati. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Injil Yohanes pasal 8 itu, yang Tuhan Yesus lakukan adalah dia tertunduk ke bawah, menundukkan kepalanya ke bawah, maksud saya, dan kemudian dia berkata dengan tegas, barang siapa yang berasa tidak pernah berbuat dosa, silakan lempari wanita ini dengan batu yang pertama kali. Jadi bagi siapa yang merasa dirinya tidak pernah berbuat dosa, silakan menjadi orang yang pertama melempari wanita ini dengan batu. Alkitab mencatat satu persatu orang-orang ini meninggalkan mereka. Dan pada akhirnya di dalam Injil Yohanes pasal ke-8 ayat 10 dan 11, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maksud saya
Saya akan baca saja dari ayat 9. Yohanes 8 ayat 9 sampai 11. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum kau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum kau. Pergilah, jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara seluruh umat pemenang. Pada saat Tuhan Yesus berkata, "Lemparilah dia dengan batu," bagi setiap orang yang merasa tidak pernah berbuat dosa. Ternyata mereka satu persatu meninggalkan Tuhan Yesus. Dan tinggallah Tuhan Yesus bersama dengan wanita ini berdua. Pada saat itu Tuhan Yesus berdiri dan bertanya, "Hei perempuan, tidak adakah orang yang menghukum kau?" "Tidak ada, Tuhan." Tuhan Yesus berkata, "Aku pun tidak. Pergilah, tapi jangan berbuat dosa lagi." Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ini harus menjadi sesuatu yang kita pegang baik-baik. Banyak orang berprinsip yang penting minta ampun sama Tuhan. Sebetulnya kata minta ampun di hadapan Tuhan itu mengandung makna juga meminta ampun, mengakui dengan jujur, dengan tulus segala kesalahan dan dosa yang diperbuat, lalu punya niat untuk tidak melakukan lagi. Jadi artinya saat mengakui dengan tulus di hadapan Tuhan, meminta pengampunan Tuhan, tetapi di hati kecil kita, di hati nurani kita, kita punya motivasi untuk tidak mengulanginya lagi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, itulah yang Tuhan mau. Karena itu Tuhan berkata, "Hai perempuan, aku pun tidak menghukum kau. Pergilah, tetapi mulai saat ini jangan berzina lagi, jangan berbuat dosa lagi." Tuhan selalu mengampuni. Tetapi sekali lagi, dosa selalu akan meninggalkan bekas. Dosa akan selalu menimbulkan bekas. Tentu wanita ini dilihat oleh semua penduduk yang waktu itu menyaksikan peristiwa ini. Betapa malunya dia tertangkap basah melakukan perzinahan. Saudara-saudara, minimal ada rasa malu di dalam hidupnya. Nah, yang perlu kita renungkan hari ini, berapa banyak orang berbuat dosa, tetapi kemudian tidak merasa, walaupun dia sudah diampuni oleh Tuhan, tapi tidak merasa bahwa tidak lagi ingin melakukan dosa lagi. Dia tidak mau lagi mengulanginya. Berapa banyak orang, saudara-saudara, yang sudah berbuat dosa, merasa bebas, merdeka, dan kemudian tidak berniat untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Sekali lagi, saudara, Tuhan selalu mengampuni. Tetapi hati-hati, ada beberapa peristiwa dari dosa yang meninggalkan bekas yang harus kita tanggung. Ada seorang wanita muda, seorang pemudi datang kepada saya. Dia menangis. Dia berkata, "Pak, apakah Tuhan selalu mengampuni kalau kita meminta ampun akan dosa kita?" "Oh ya, jelas." Dengan tegas saya katakan Tuhan selalu mengampuni. Tetapi apakah Tuhan bisa melakukan mujizat ketika kita sudah meminta ampun? Saya katakan, ya, bisa saja. Ternyata wanita ini kemudian mengaku, "Pak, kenapa Tuhan walaupun saya sudah minta ampun kepadanya tidak melakukan mujizat kepada saya?" "Apa maksudnya?" saya tanya. Dia katakan ternyata dia telah salah jalan dan dia telah melakukan hubungan di luar pernikahan dengan pacarnya dan dia ternyata sudah mengandung. Dia hamil, saudara. Dia berkata, "Kenapa Tuhan gak bisa membuat bayi ini tidak ada di kandungan saya?" Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini salah satu bentuk bahwa ada dosa yang sudah kita lakukan sekalipun Tuhan mengampuni kita, tapi kita harus menanggungnya. Dosa selalu meninggalkan bekas. Karena itu saya berharap saudara ketika saudara mau berbuat dosa, pikirkan berulang-ulang kali. Minimal rasa malu, rasa pedih, rasa sakit, rasa kecewa, rasa akan tidak ada harapan lagi. Itu adalah akibat-akibat dari dosa. Jangan sembarangan berbuat dosa. Sekalipun Tuhan mau mengampuni kita, tetapi kita harus belajar hidup kudus dan benar di hadapan Tuhan.
Ada banyak dosa yang sekalipun Tuhan mengampuni, sekali lagi saya katakan kita tetap harus tanggung akibatnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai umat pemenang, mari kita menyadari Tuhan memang selalu mengampuni dosa kita, tapi Tuhan tidak mau kita selalu mengulangi dosa. Kepada wanita ini Tuhan berkata, pergilah, tetapi mulai hari ini jangan kamu berbuat dosa lagi. Pada hari ini saya percaya apapun dosa yang sudah kita lakukan di hadapan Tuhan, kalau hari ini saudara datang kepadanya dengan tulus mengakuinya dan memohon pengampunannya, Tuhan mengampuni kita. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mulai hari ini jangan berbuat dosa lagi. Itulah yang Tuhan mau. Kita harus menjaga dan menghormati kasih karunia Tuhan, keselamatan yang sudah kita terima. Saudara-saudara, Tuhan tahu hati kita. Karena itu, kuatlah di dalam Tuhan. Buang semua dosa yang sedang kita lakukan hari ini dan hiduplah benar di hadapan Tuhan. Mari Tuhan selalu mengampuni. Jangan saudara berkata, sudah tanggung Pak Pendeta, saya akan lakukan ini karena percuma, Tuhan tidak akan ampuni saya. Saya mau kasih tahu, Tuhan selalu mengampuni. Tetapi ingat, jangan berbuat dosa lagi. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita datang kepada Tuhan, bersyukur atas kasih karunia-Nya, berterima kasih kepada Tuhan atas kebaikan-Nya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu. Ampuni kami segala dosa kami. Sedang mengerjakan dan melakukan sebuah hal yang tidak berkenan pada Tuhan, mari kita minta ampun pada Tuhan pada hari ini. Kita akui di hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan, aku mengakui keberdosaan. Ampuni aku Tuhan, dan biarlah aku tidak akan mengulanginya lagi. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Kau selalu mengampuni kami. Oh, haleluya. Tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup memulihkan hidupku. Amin. Berserah, ku
kasih dan kuasa-Mu Tuhan, sehingga kami boleh terlepas dari segala ikatan-ikatan dosa kami, dan biar kiranya roh pertobatan itu nyata dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, apapun yang mengikat kami Tuhan, kami percaya pada hari ini Tuhan kami berdoa di dalam nama Yesus dilepaskan oleh Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Kami juga mau berdoa buat segala Tuhan pergumulan yang sedang kami alami, apapun itu masalah yang kami alami Tuhan, baik dalam masalah sakit penyakit kesehatan kami, dalam masalah keuangan kami, rumah tangga kami, apapun juga yang menjadi masalah kami, kami percaya Tuhan Kau Allah penolong yang sejati dan setia. Mari Tuhan turunlah pertolongan-Mu atas kami semua. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa juga, mari beri kesehatan yang baik buat kami semua Tuhan, terutama di masa-masa pandemi ini. Kami berdoa juga buat kami yang sedang bergumul Tuhan, dengan masalah ya Tuhan Yesus, kami bergumul untuk mungkin pasangan hidup kami, Tuhan berikan yang terbaik. Mungkin kami bergumul dengan masalah keturunan, Tuhan juga berikan yang terbaik. Kami yang masih studi, masih kuliah, mari Tuhan beri kepada kami kekuatan dan semangat untuk kami boleh meraih masa depan kami dan cita-cita kami bersama dengan Tuhan. Bapa, kami berdoa, mari Bapa biar kiranya Tuhan memberkati setiap langkah kami sepanjang hari ini. Kami boleh diberkati Tuhan dalam setiap pekerjaan usaha kami dan apapun yang kami lakukan. Kami berdoa biar kiranya kami boleh dihalau dari segala mara bahaya, kami boleh dilepaskan dari segala malapetaka Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa biar kiranya sepanjang hari ini penyertaan Tuhan nyata atas hidup kami, damai sukacita-Mu menyertai hidup kami Tuhan. Bapa, kami juga mau berdoa Tuhan buat kami ya Bapa yang iman kami sedang lemah Tuhan. Hari-hari ini mari Tuhan beri kekuatan kepada kami, apapun yang menjadikan kami lemah Tuhan, mari Tuhan kekuatan baru itu boleh nyata atas kami pada hari ini. Terima kasih Bapa. Kami juga mau bawa dalam doa buat bangsa Indonesia Tuhan. Mari Tuhan kiranya pemulihan dari pandemi boleh terjadi atas bangsa Indonesia dalam nama Yesus. Engkau memberkati Indonesia Tuhan, berkati juga para pemimpin bangsa kami sehingga mereka dapat melakukan tugas mereka dengan sesuai kehendak-Mu saja Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau bawa dalam doa dunia tempat kami berada Tuhan, di tempat hari-hari ini Tuhan kami melihat ada banyak ya Bapa masalah pergumulan, baik itu bencana alam dan cuaca-cuaca yang ekstrim Tuhan, dan juga Bapa peperangan Tuhan yang hari-hari ini sedang terjadi. Oh Tuhan Yesus, biar kiranya kuasa-Mu Bapa bekerja dengan nyata, biar kiranya boleh ya Bapa perdamaian itu nyata atas dunia di mana kami berpijak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berikan perdamaian buat negara-negara yang sedang bertikai. Terima kasih Bapa. Kami rindukan negara, bangsa dan dunia yang penuh damai dan sejahtera. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Mari sekarang seluruh remaat pemenang, angkatlah tanganmu, terimalah berkat dari Tuhan. Percayalah hari ini kau dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus dari segala keberdosaanmu. Kau kuat, kau sanggup, kau mampu bersama dengan Tuhan lakukan segala perkara yang besar. Karena engkau bukan hanya sekedar dipanggil, tetapi engkau menjadi orang yang dipanggil untuk menjadi pemenang. Karena itu sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya padamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dicurahkan segala berkat Allah yang melampaui pikiran kita. Mulai hari ini sampai merenata kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkatnya dicurahkan buat kita semua. Haleluya. Mari semua kita boleh berkata, amin. Puji Tuhan, saya percaya Tuhan akan menyertai kita sepanjang hari ini. Karena itu tetaplah bersuka cita. Sampai kita berjumpa kembali pada Worship in Morning yang akan datang. Saudara boleh bagikan program ini kepada orang-orang yang membutuhkan dan kiranya menjadi berkat lebih luas lagi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.